Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rehansa. NPM saya adalah 2017-020140. Saya adalah mahasiswa aktif dari STIMIK Handayani Makassar. Saya akan mempresentasikan mata kuliah rekayasa perangkat lunak mengenai Rapid Application Development atau disingkat RAD. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam materinya. Materi pertama adalah pengertian Rapid Application Development. Apa sih itu RAD? Rapid Application Development atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. RAD juga menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application Development menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model atau model bekerja. Sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan atau requirement user dan selanjutnya disingkirkan. Working model digunakan kadang-kadang saja sebagai basis desain dan implementasi sistem final. Selanjutnya, materi kedua adalah sejarah RAD. Rapid Application Development adalah istilah awalnya digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak. Pertama kali dikembangkan dan berhasil digunakan selama pertengahan 1970-an oleh Sistem Pusat Pengembangan New York Telephone CO di bawah arahan Dan Gillen. Setelah serangkaian implementasi sangat berhasil dari proses ini, Gillen kuliah secara ekstensif di berbagai forum pada metodologi, praktek, dan manfaat dari proses ini. RAD melibatkan pengembangan dan pembangunan prototipe iteratif pada tahun 1990. Dalam buku RAD, Rapid Application Development, James Martin didokumentasikan penafsirannya tentang metodologi. Baru-baru ini, istilah dan singkatan yang telah datang untuk digunakan dalam lebih luas pengertian umum yang mencakup berbagai metode yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan aplikasi, seperti penggunaan kerangka perangkat lunak dari berbagai jenis, seperti kerangka kerja aplikasi web. Materi ketiga adalah tahapan-tahapan dalam RAD. 1. Recruitment Planning. Dalam tahap ini, diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan sistem, yaitu dengan mengidentifikasikan kebutuhan informasi dan masalah yang dihadapi untuk menentukan tujuan, batasan-batasan sistem, dan kendala, dan juga alternatif pemecahan masalah. Analisis digunakan untuk mengetahui perilaku sistem dan juga untuk mengetahui aktivitas apa saja yang ada dalam sistem tersebut. 2. Desain workshop, yaitu mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih solusi yang terbaik. Kemudian, membuat desain proses bisnis dan desain pemrograman untuk data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur sistem informasi. Tools yang digunakan dalam pemodelan sistem biasanya menggunakan Unified Modeling Lines atau UML. 3. Implementation. Setelah desain workshop dilakukan, selanjutnya sistem diimplementasikan atau coding ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin yang diwujudkan dalam bentuk program atau unit program. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Materi keempat adalah contoh penerapan dalam kehidupan. Model RAD mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat yang dicapai dengan menerapkan 1. Component Based Construction atau pemrograman basis komponen bukan prosedural.
2. Penekanan pada penggunaan ulang atau reuse komponen perangkat lunak yang telah ada. 3. Pembangkitan kode program otomatis atau semi-otomatis. 4. Multiple team atau banyak tim. Tiap tim menyelesaikan satu tugas yang selevel tapi tidak sama. Banyaknya tim tergantung dari area dan kompleksitasnya sistem yang dibangun. Materi yang kelima atau yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan menggunakan RAD. Kelebihan dari RAD: 1. Membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. 2. Proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan skrip. 3. Mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype, sehingga user lebih dimengerti akan sistem yang dikembangkan. 4. Lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. 5. Bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. 6. Keterlibatan user semakin meningkat karena merupakan bagian dari tim secara keseluruhan. 7. Mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan alat-alat bantuan atau case tools. 8. Mempercepat waktu pengembangan sistem secara keseluruhan karena cenderung mengabaikan kualitas. 9. Tampilan yang lebih standar dan nyaman dengan bantuan software pendukung. Kelemahan dari RAD: 1. Dengan melakukan pembelian, belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. 2. Membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang, seperti misalnya software dan hardware. 3. Kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. 4. Kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean dengan menggunakan tangan, bisa lebih efisien. 5. Ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang formal dalam melakukan pengkodean. 6. Lebih banyak terjadi kesalahan apabila hanya mengutamakan kecepatan dibandingkan dengan biaya dan kualitas. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit materi mengenai Modern Rapid Application Development. Terima kasih telah menyaksikan, dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.